Mohon kedamaian abadi untuk arwah Bapak Antonius Lee Gin Leong dan segera dibebaskan dari api penyucian. Dan juga mohon kedamaian abadi untuk arwah semua para leluhur. Mohon kedamaian kekal bagi jiwa Yosef Cahyono, Agustina Kristianti, Vincentius Budianto. Mohon kedamaian kekal bagi Bapak F.X. Beni Haryanto Anggowarsito, 25 tahun yang lalu, Blasius Teng Dong King, dan Ibu Yeni Setiawati. Mohon kedamaian kekal bagi Bapak Yosef Indra Sunarto, Maria Marisa Hunarti, Alexander Ong Harsono, Christopher. Semoga dosa-dosanya diampuni dan diberikan kehidupan kekal di surga. Mohon kedamaian kekal untuk Lani Setiawati, Bapak Ratno Panowo, Stefani Patricia Ratno Panowo, Christopher Clemens, Rudi Budianto. Mohon kesembuhan dari penyakit fibromyalgia dan insomnia dari Bapak Sugiarto Karyo Leksmono. Mohon kesehatan untuk keluarga Stefanus Firmawan Panghegar. Mohon pemulihan keluarga, hubungan relasi seorang ibu dengan anak kandungnya segera membaik. Ucapan syukur untuk setiap berkat dan rahmat atas kelancaran usaha, pekerjaan, studi anak-anak Yonatan, Stefani, Vincent, dan Christopher. Mohon mendapatkan jodoh seiman yang sudah mapan. Ucapan syukur boleh melayani dalam pelayanan di Sekretariat Bunda Kudus selama 25 tahun. Mohon penyertaan dan campur tangan Tuhan untuk kelancaran penyelesaian skripsi Benedictus Farel Christopher. Mohon rahmat Tuhan bagi kelancaran koas dan DM2 Cinta Cantika, untuk kelancaran koas DM1 Serin Cantika. Mohon penyertaan Tuhan untuk studi anak David dan Stephen. Mohon keberhasilan closing deal atas usaha penjualan properti yang sudah diusahakan selama ini. Mohon kelancaran usaha dan pekerjaan. Mohon pemulihan dan perlindungan kesehatan. Mohon pemulihan keluarga besar dari Valencia. Mohon Allah Tritunggal memberi pasangan hidup yang bertakwa dan berbakti untuk anak-anak dalam waktu dekat. Mohon penyelamatan keluarga dari Bank Prima dan juga diberikan investor yang strategis. Mohon penyelesaian dari perusahaan-perusahaan dan penyelesaian damai masalah dengan saudara-saudara di dalam waktu dekat. Mohon kesembuhan dari sakit dan kesehatan untuk ibu mertua, istri dan keluarga kami dari Bapak Hendri Susilo Wijoyo. Mohon berkat dan kelancaran dalam segala usaha dan pemulihan bagi kesehatan sebuah keluarga. Sekarang kami mohon peran serta dari saudara sekalian untuk dapat mengikuti acara kami dari awal sampai akhir
serta mohon dukungan doanya untuk perayaan misa syukur ini. Marilah kita mulai dengan acara pertama, yaitu menyanyikan himne Yubileum, dilanjutkan doa Yubileum. Marilah bersama-sama kita berdoa, doa Yubileum dengan ujub di bulan Februari ini untuk panggilan imamat dan hidup religius. Marilah kita berdoa, semoga gereja dapat menyambut kerinduan dan keraguan kaum muda yang merasa terpanggil untuk melayani tugas perutusan Kristus melalui jalan imamat dan hidup religius. Bersama-sama kita doakan. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan. Dan curahkanlah bagi seluruh dunia
sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagimu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mulai dengan acara pertama. Marilah kita mau mengikuti perayaan misa ini dengan penuh hikmat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Para saudariku, anggota komunitas Bunda Kudus yang terkasih di dalam Tuhan, dan juga para beberapa bapak-bapak yang setia menemani istrinya hadir dalam perayaan Ekaristi ini, kita semua pada hari ini bersyukur sebagai komunitas pertumbuhan iman, kita dipercaya oleh Tuhan untuk selama 31 tahun mendampingi Anda sekalian dalam bertumbuh dewasa di dalam iman. Hari ini kita bersama gereja memasuki tahun jubileum ini, juga berharap bahwa kita anggota komunitas Bunda Kudus juga menghayati hidup sebagai peziarah harapan. Artinya kita sesama peziarah, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang dari yang lain. Dan kita karena relasi kita dengan Tuhan yang begitu dekat, karena iman kita dewasa, maka kita ini selalu hadir membawa pengharapan kepada keluarga, kepada komunitas. Namun ternyata tugas membawa harapan tidak selalu mudah. Kita sendiri yang diterpa oleh keputusasaan, kita sendiri yang seringkali juga dilanda kegelisahan, bimbang, ragu-ragu ketika menghadapi ketidakpastian. Maka mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, agar kita dipantaskan untuk menjadi ibu-ibu Tuhan, menjadi putri-putri surgawi. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Intensi misa kita pada hari ini, terutama dengan perayaan Ekaristi ini, di samping yang telah kita persembahkan dalam dibacakan sebelum misa, kita juga mohon berkat Tuhan bagi Romo Eko Budi Susilo yang akan menjadi moderator kita yang baru, serta kepengurusan orang-orang yang dipilih diutus Tuhan dalam kepengurusan Bunda Kudus ini. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau tak pernah meninggalkan umat-Mu. Utuslah Roh-Mu mendampingi kami pada saat kesesakan dan kesulitan hidup kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala mahasa. Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Anakku, jika engkau mau mengabdi kepada Tuhan, bersiap sedialah menghadapi pencobaan. Tabahkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan gelisah pada waktu malang. Berpautlah kepada Tuhan, jangan berpaling daripadanya, supaya engkau dijunjung tinggi pada akhir hidupmu. Terimalah saja apapun yang menimpa dirimu, dan hendaklah sabar dalam segala perubahan kehinaanmu. Sebab emas diuji dalam api, tetapi orang yang dikasihi Tuhan diuji dalam kancah penghinaan. Percayalah pada Tuhan, maka Ia pun menghiraukan dikau. Ratakanlah jalanmu dan berharaplah kepadanya. Kalian yang takut akan Tuhan, nantikanlah belas kasihan-Nya dan jangan menyimpang, supaya kalian jangan terjatuh. Kalian yang takut akan Tuhan, percayalah padanya, niscaya kalian tidak akan kehilangan ganjaran. Kalian yang takut akan Tuhan, harapkanlah yang baik, sukacita kekal dan belas kasihan. Ingatlah akan angkatan yang sudah-sudah, dan perhatikanlah. Pernahkah Tuhan mengecewakan orang yang berharap kepadanya? Pernahkah Tuhan meninggalkan orang yang tekun bertakwa? Pernahkah Tuhan tidak menghiraukan orang yang berseru kepadanya? Sungguh, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ia mengampuni dosa dan menyelamatkan di waktu kemalangan. Demikianlah sabda Tuhan. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, dan Dia akan bertindak.
Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak. Tuhan mengetahui hari hidup orang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu sewaktu ditimpa kemalangan, dan pada hari-hari kelaparan mereka akan menjadi kenyang. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak. Jauhlah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan memiliki tempat tinggal yang abadi. Sebab Tuhan mencintai kebenaran dan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang berbuat jahat akan binasa, dan anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak. Tiada yang kubanggakan selain salib Tuhan, karenanya dunia tersalib bagiku, dan aku bagi dunia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apakah yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya." Yesus lalu memanggil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan dia
yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudari-saudaraku yang terkasih, di usia 31 tahun komunitas Bunda Kudus, usia yang bagi sebuah komunitas itu usia yang cukup matang, sudah teruji dengan aneka macam tantangan, gelombang, pencobaan, dan kesulitan-kesulitan. Saya hari ini menjadi uskup 1 bulan 2 hari. Ya, sudah cukup merasakan bagaimana tantangan saat ini adalah pertama-tama tentang pakaian formal seorang uskup. Pakaian liturgi, pakaian formal. Dulu saya mengira awal-awal itu risih. Lalu juga saya tidak terbiasa dan dulu saya tidak suka melihat suatu gaya hidup feodal, mencium tangan, Ternyata sekarang saya harus mengalami itu. Pertama, saya sibuk dengan diri saya sendiri. Saya yang merasa tidak nyaman, saya yang tidak suka, aku yang punya keinginan, keyakinan, prinsip-prinsip, aku. Lalu pelayanan yang terbesar, paling menyerap tenaga selama 1 bulan ini adalah pelayanan untuk berdiri, tersenyum, foto. Dan betapa ganasnya orang yang minta foto. Kadang tidak kenal siapa yang foto di sebelah saya, pokok bergabung. Dan tidak peduli siapa yang memfoto. Jadi bahwa berfoto itu adalah sebuah challenge tersendiri bagi umat sekarang. Saya pikir-pikir, lah nanti kenal nggak dia dengan yang motret ini tadi? Lalu dia kok bergabung? Apakah orang lain nyaman ketika dia berdiri di sini ikut bergabung padahal orang itu yang meminta foto? Macam-macam. Ada yang sudah foto jajar-jajar, tiba-tiba nyelonong ke depan selfie di depan. Macam-macam. Lalu dalam proses itu saya akhirnya sampai kepada sebuah titik. Di satu sisi blenger, jenuh. Di lain sisi merasakan sebenarnya saya nggak penting. Yang mereka pentingkan adalah foto bersama uskup. Tapi siapa uskup tidak penting. Bahkan yang lucu kadang-kadang orangnya kan lebih pendek dari saya. Pokok selfie, kepala saya kepotong separuh pun tidak peduli. Ya, macam-macam pengalaman. Lalu juga orang yang sehat, orang yang flu, orang yang mungkin panas badannya, kan terasa sekali. Ini ada yang dahinya dingin, ada yang dahinya panas, ada yang menyentuh tangan ini. Lalu tidak lama kemudian ketika akan tidur saya mulai serik-serik dan lalu. Jadi tangan saya ini menjadi wahana penyebaran virus.
Ada macam-macam kisah yang begini. Tetapi bahwa akhirnya saya bisa memahami ketika Tuhan Yesus bersabda pada hari ini bagi kita semua. Barang siapa menerima anak seperti ini, seperti Yesus menerima anak, demi namaku, dan maka dia itu menerima aku. Saya baru sadar akhir-akhir ini, juga kadang ditegur karena saya tidak nyaman pakai cincin. Seumur hidup tidak pernah pakai cincin. Dan saya mengira bahwa cincin orang mencium tangan itu mencium tanganku. Tapi ternyata beberapa kali saya itu lupa pakai cincin dan orang tidak mencium tangan saya. Saya baru sadar, yang dicium adalah cincin. Yang ada gambarnya Tuhan Yesus, Santo Petrus dan Santo Paulus ini. Simbol tahta apostolik. Itulah yang diciumnya. Mencium cincin adalah lambang kesatuan bahwa aku menjadi satu dengan gereja universal yang dipimpin oleh Paus. Maka saya harus mundur, saya harus rendah hati, memakai cincin dan membiarkan cincin saya dicium. Lalu ternyata saya 1 bulan 2 hari ini saya ditumbuhkan dalam kesadaran ini. Kalau anak-anak datang dan minta berkat, juga umat, dan menerima dia seperti Yesus menerima dia, bahkan tambah lagi ketika aku menghayati menerima dia demi Yesus, bukan demi aku, maka disitulah sebenarnya dia sedang berjumpa dengan Yesus. Itu sebenarnya bukan hanya untuk seorang uskup, tapi juga untuk seorang imam, juga untuk seorang suster, dan juga untuk kita anggota Bunda Kudus. Kalau kita menerima orang, menerima sesama anggota, menerima artinya hospitalitas kita kepada umat di sekitar kita, itu sebenarnya lakukanlah demi Tuhan Yesus. Kalau sudah begitu, kita tersenyum pada orang bukanlah beban. Karena kalau aku tersenyum adalah demi Tuhan Yesus. Supaya anak atau orang ini tidak sampai terhambat untuk mengalami kasih Yesus. Coba kalau saya itu merengut dan tidak melihat wajah Anda. Anda lewat, pokoknya iki gak pati ayu, iki sing ayu, iki sing nom, sing tua dibiar, gitu ya. Sudah, ini bukan demi bukan demi Yesus. Itu demi kedaginganku. Tetapi ketika aku melakukannya, aku kalau nyalami, aku kalau menumpangkan tangan di dahi anak-anak demi Yesus, saya pasti akan terdorong. Bagaimana caranya supaya aku tidak menghambat perjumpaan orang itu dengan Tuhan Yesus. Maka Bunda Kudus bukan hanya menghadirkan Tuhan Yesus, tapi menghadirkan keibuan Allah. Allah itu bukan hanya Bapa, tapi Allah juga ibu. Ada dimensi keibuan, dimensi femininnya Sang Ilahi. Sehingga kehadiran Bunda Kudus juga menjadi kehadiran ibu bagi setiap orang. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima. Saya 1 bulan ini juga belajar. Kadang
ini sudah mulai kunjungan paroki-paroki. Apalagi kalau paroki itu tempat saya pernah bertugas. Itu ada histeria massa, ada histeria. Kadang-kadang sampai saya pikir ini godaan, ada godaan. Aku orang hebat. Aku orang yang sekarang populer. Aku punya jabatan tinggi dalam gereja. Sekali lagi, ini mudah sekali terpleset. Aku. Indikatornya adalah ketika orang mulai tidak peduli dengan aku lalu sedih dan kecewa. Itu indikator ketika pusatnya adalah aku. Maka sebenarnya kalau orang menerima aku, tapi syaratnya tadi demi Yesus, maka di situ sebenarnya bukan aku yang dia terima, tetapi dia yang mengutus aku. Dalam hidup komunitas, pengurus itu punya perutusan yang sangat mulia meskipun berat. Karena kita ini bukan demi diri kita sendiri. Godaan terbesar kita adalah karena fokusnya diriku. Pokok aku gitu. Aku harus dilayani, aku harus dihormati, aku harus. Ini godaan-godaan. Tetapi di sini sekali lagi spiritualitas yang perlu kita bangun adalah bagaimana kalau mereka yang aku jumpai itu sebenarnya bukan aku. Kita ini adalah pemimpin yang melayani. Kepemimpinan kita adalah kepemimpinan pelayanan, servant leadership. Kepemimpinan bukan pemerintahan atau kekuasaan, tetapi adalah kepemimpinan pelayanan. Maka kita melayani teman-teman. Saya juga 1 bulan ini diajar banyak oleh Tuhan. Roh Kudus membimbing supaya bagaimana aku tidak terjebak pada kesombongan sehingga nanti lalu jadi lupa diri. Lalu kalau orang pernah saya di bandara itu bertemu saya lihat ada 2 suster. Lalu saya datangi karena khawatir saya. Wong saya uskup Surabaya kok ada suster nggak menyapa dikira nanti sombong ya. Saya datangi. Suster, selamat siang, mau kemana gitu. Oh akan ke suatu kota. Bapak atau Romo katanya. Gak kenal saya ternyata. Padahal saya membayangkan kan diri saya ini viral dan terkenal. Ternyata 2 suster itu tidak kenal wajah saya. Ini Bapak atau Romo gitu. Oh saya Romo suster. Tugasnya di mana? Tugasnya di Surabaya. Oh baik. Mau pergi kemana? Mau pulang ke Surabaya saya bilang. Tapi hati saya tergoda, setan sudah mulai bekerja. Tersinggungo. Jadi kamu kok enggak dianggap, kamu kok enggak, itu bisikan-bisikan itu. Lalu seakan-akan membuat kita menjadi penting. Bagi seorang pelayan, siap untuk tidak dianggap penting. Justru ketika kita siap memanggul anggapan tidak penting, disitulah justru pelayanan kita dimurnikan. Untuk menjadi diri kita sebagai hamba, karena memang bukan kita sendiri yang kita bawa, tapi Dia yang mengutus aku. Maka bahkan ketika kita sendiri kadang kecewa, dikecewakan. Sini sudah mulai sedikit-sedikit kalau
separuh pertama bulan lalu itu adalah pujian-pujian. Nah, berakhir-berakhir ini sudah mulai celaan dan kritik. Saya sudah tidak mengenal Romo Didik lagi. Tabisannya diskriminatif. Hanya orang-orang kaya yang boleh datang di tabisannya. Di sana pun akhirnya umat hanya dipilih yang jadi pejabatnya gereja, pengurus di paroki yang boleh datang. Sudah datang diberi plakat warna, dibedakan ada kasta-kasta di lantai 3, kasta lantai 2, kasta lantai 1. Makanannya pun berbeda. Ini menunjukkan bahwa Romo Didik ini sudah menerapkan gereja Katolik yang berkasta. Ya, macam-macam. Nah, kita mulai belajar mendengarkan dengan baik. Apapun, karena memang ada hal-hal yang kita jelaskan sampai berbuih pun juga tidak akan mengerti. Karena apa? Karena mereka sedang kecewa. Yang penting kita tetap teguh, setia di dalam melayani. Bukan seperti yang dikira. Kalau dikira membeda-bedakan diskriminatif. Yang penting pelayanan kita tidak diskriminatif dan terus bertahan. Kebijaksanaan Yesus bin Sirah ini yang sangat meneguhkan kita semua, karena setiap orang jangan bermimpi. Untuk pengurus, nanti Romo moderator, dan juga Anda semua yang menjadi penggerak dalam hidup berkomunitas ini. Jangan pernah bermimpi bahwa pelayanan itu selalu enak. Kalau kita ini sudah membayangkan bahkan berdoa supaya enak, itu kita mulai salah jalan. Kita mulai menyembah berhala. Tetapi yang kita mohon adalah, Tuhan, ada gangguan, ada ujian, ada cobaan, ajarilah saya untuk selalu bisa bersyukur. Dan berilah anugerah untuk tetap bertahan, memanggul salib, menghadapi setiap masalah, dan melewatinya bersama Engkau. Sehingga kita tidak terjerembab, tidak terpeleset, tidak terperosok di dalam sebuah keputusasaan yang berujung pada kemarahan kepada Allah. Tidak. Tapi seperti Yesus bin Sirah menasihatkan, anakku, jika engkau mau mengabdi kepada Tuhan, bersiap-siaplah menghadapi pencobaan. Ketika kita siap melayani, berarti juga siap menghadapi pencobaan. Setiap kita berbuat baik, siap menanggung resiko kebaikan. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, siap-siap setan berusaha lebih keras untuk menggoda kita. Tabahkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan gelisah pada waktu malang, tetapi berpautlah, berpegang kuat-kuat kepada tangan Tuhan. Jangan pernah berpaling ke sana kemari dari wajahnya. Dalam situasi sesulit apapun, kita ini sudah banyak berkorban di komunitas. Ternyata ada masalah dalam keluarga, ada masalah di dalam usaha, ada masalah sudah langsung, Tuhan, ini sungguh-sungguh Engkau tidak adil. Tuhan jahat. Kenapa Tuhan? Semacam-macam. Lalu kita berubah dari orang beriman menjadi polisi atau hakim terhadap Tuhan. Maka disitulah kita tidak mampu bertahan, berpaut kepada Tuhan. Tabahkan, teguhkan hatimu, jangan gelisah, berpautlah kepada Tuhan, jangan berpaling dari wajahnya, supaya engkau dijunjung tinggi
di akhir hidupmu. Maka saya pinjam nama Ervina untuk jadi singkatan dari rangkuman renungan kita ini. R, terus berrelasi intim dengan Tuhan dalam situasi apapun. Relasi, R. V, kita meneladan Bunda Maria. Fiat mihi secundum verbum tuum. Bunda Maria ketika ditugasi oleh malaikat Gabriel menerima aib besar untuk mengandung bayi pada saat dia masih tunangan. Dia mengatakan, fiat mihi, terjadilah padaku seperti yang engkau katakan. Fiat mihi. Nah, segala sesuatu upayamu naikkan bagi kemuliaan Tuhan. Maka itulah yang menjadi kekuatan kita. Semoga di perjalanan 31 tahun sebagai komunitas Bunda Kudus di sini kita membuat relasi kita semakin mendalam dengan Tuhan, dengan Bunda Maria. Lalu kita juga punya semakin mampu fiat, semakin mampu berpasrah, berserah, berpaut kepada Tuhan, dan dalam segala hal, segala perkara, persembahkan, bungkuslah dengan syukur, naikkan bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita berdiri, kita doa umat. Doa umat. Ya Bapa, sumber kehidupan, kami bersyukur atas rahmat-Mu untuk kesejahteraan kami semua yang hadir di tempat ini. Bantulah kami untuk menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa agar Yesus menjadi yang terbesar di dalam kehidupan kita. Bagi Bapa Paus, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mohon rahmat kesembuhan bagi Bapa Suci Paus Fransiskus yang telah Kau pilih untuk menjadi gembala bagi gerejamu. Berilah Bapa Paus Fransiskus kekuatan dalam menghadapi sakitnya dan pulihkan kesehatan beliau agar dapat kembali melayani dengan sukacita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Uskup, ya Bapak, kami bersyukur karena Engkau telah memilih Monsinyur Agustinus Tri Budi Utomo sebagai uskup baru kami di Keuskupan Surabaya. Kiranya Roh Kudus sendiri yang memimpin Bapak Uskup dalam karya dan tugas penggembalaannya di Keuskupan Surabaya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para imam, biarawan dan biarawati, ya Bapa, kami mohon perlindungan, kekuatan dan kesetiaan dalam panggilan imamat dan kaul mereka masing-masing, dan jagalah mereka agar tetap dekat denganmu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara, Allah yang Maha Kuasa, sudilah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat bantuan-Mu terjaminlah kesejahteraan, kedamaian, dan kebebasan beragama. Semoga para pemimpin negara memiliki hikmat kebijaksanaan, kejujuran, dan keadilan agar dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi komunitas Bunda Kudus, Allah Bapa sumber segala kehidupan, kami bersyukur atas komunitas Bunda Kudus yang kami cintai ini. Berkat penyertaan-Mu, Bunda Kudus boleh ada hingga 31 tahun ini. Semoga karena anugerah-Mu kami semakin rukun dan bersatu hati di antara tim Bindoman, tim doa, tim paduan suara, dan kursus Alkitab Dei Verbum. Berkatilah setiap rencana dan pelayanan kami, agar Bunda Kudus semakin berkembang dalam iman dan kebajikan untuk memperbesar kerajaan-Mu di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang penuh rahmat, kami bersyukur atas para donatur yang telah dengan tulus hati memberikan sebagian berkat-Nya untuk perkembangan komunitas Bunda Kudus. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan berkat kesehatan, damai sejahtera, sukacita di dalam keluarga, dan kesuksesan serta rejeki yang berlimpah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat yang hadir, ya Bapa, kami berdoa bagi semua umat-Mu yang hadir di tempat ini. Berkatilah kami dengan berkat-berkat yang kami perlukan untuk menjadi umat yang selalu menyenangkan hati-Mu dalam segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Semoga kami Kau mampukan untuk mengimani Kristus yang membawa damai dan sukacita bagi semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak untuk menyerahkan doa dan permohonan pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Murah Hati, demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu. Kabulkanlah doa-doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita
serta selamat pelayan kudus. Allah Bapa Maha Pemurah, terimalah persembahan roti dan anggur yang melambangkan suka duka hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun bagi-Mu, tetapi sangat berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dan dengan sukacita bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui susah dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Agustinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskan kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang telah menebus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudaraku yang diundang dan datang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amazing grace, how sweet that sound that saved a wretch like me.
Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan? Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Cintaku setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosaku? Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu. Tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan? Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosaku? Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu. Tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu.
bersemayam tubuh dan Sungguh Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ia mengampuni dosa kita dan menyelamatkan kita ketika dalam kemalangan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Setia, berkat Ekaristi ini kami memperoleh daya kekuatan untuk melayani sesama. Semoga Engkau senantiasa mendampingi hidup kami, sampai kami mengalami hidup abadi di surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Silakan duduk. Yang terkasih Bapak Uskup Agustinus Tri Budi Utomo dan juga Romo Yosef Eko Budi Susilo yang telah mempersembahkan Misa Kudus, kami sebagai komunitas Bunda Kudus merasa mendapatkan kehormatan dan terima kasih sekali. Ada sedikit pantun, sebelum Lebaran banyak yang mudik. Salah satunya ke Kota Kudus. Puji syukur dan terima kasih kepada Monsinyur Didi yang telah mempersembahkan misa di ulang tahun komunitas Bunda Kudus. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Tidak terasa waktu itu sangat cepat sekali ya. Dan Monsinyur Didi sebagai moderator komunitas Bunda Kudus ini sudah menjadi seorang uskup yang merupakan suatu kebanggaan, kebahagiaan bagi kita khususnya dari komunitas Bunda Kudus ini. Nanti akan kami panggil satu persatu untuk foto dulu ya Monsinyur ya. Dan kemudian mungkin sekarang akan dijadikan moderator kami adalah Romo Eko yang sangat dulu menjadi Vikjen. Apakah akan Anjapa dulu atau bagaimana Monsinyur? Para saudariku yang terkasih Bunda Kudus, memang mungkin karena saya moderator Bunda Kudus maka jadi uskup itu. Kalau enggak, Iya.
Kita jadi bangga. Siapa tahu ternyata dari Anda banyak yang dimintai suara-suara itu mungkin dari Anda yang Pasti kami mendukung. ya. Memang ketika saya lalu ditabiskan jadi uskup, maka tidak lagi bijaksana kalau saya tetap memegang sebagai moderator, karena menjadi uskup harus menjadi penilai, menjadi bapak bagi semua umat Allah. Maka dengan ini saya sudah berbicara dengan pengurus siapa yang akan ditunjuk untuk menjadi moderator. Saya pikir ini Bunda Kudus adalah dapat Bapak yang kudus juga. Jadi Romo Eko yang akan melanjutkan menjadi moderator Bunda Kudus, beliau yang sudah pernah menjadi Vikaris Jenderal Keuskupan Surabaya dan Administrator Diosesan Keuskupan Surabaya. Maka kami mohon dengan hormat bahwa Romo Eko Budi Susilo lalu menjadi moderator bagi Anda semua. Ya. Selamat untuk Romo Eko dan juga para pengurus komunitas Bunda Kudus, dan selamat untuk ulang tahun Bunda Kudus yang ke-31 di tanggal yang sangat indah ini ya. Hari ini tanggal 25/02/2025 ya. Itu Monsinyur Didik yang memilih ketika kami menemui beliau. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Sekali lagi terima kasih, selamat untuk melayani bagi umat, khususnya bagi para ibu perempuan yang sungguh merindukan Allah di dalam hidupnya. Selamat, terima kasih. Terima kasih Monsinyur. Kita kembali ke tempat kita masing-masing, akan berfoto bersama dengan umat seluruhnya. Ya. Mohon kita tetap dalam keadaan tenang, kita akan tutup misa syukur dengan berkat penutup. Kami mohon untuk seluruh umat boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Kita akan akhiri misa syukur dengan berkat penutup. Dan lagu penutup Mars Bunda Kudus oleh KUR. Ya, saya yang pertama-tama sepatah dua patah kata dan berpatah-patah. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Uskup Agustinus Tri Budi Utomo atas kepercayaannya yang diberikan kepada saya untuk atau sebagai moderator Bunda Kudus. Ya, tadi dikatakan sudah berusia 31 tahun. Ini sebuah perjalanan yang panjang, dan para Bunda Kudus ini, anggota Bunda Kudus juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan, terutama juga untuk mengembangkan iman para anggota Bunda Kudus. Ya, ada tadi Bindoman, ada kelompok kitab suci, ya, ada macam-macam kegiatan. Ya. Dan tentu terutama juga saya mengajak untuk terus meningkatkan kerjasama yang baik ya, dengan saya sebagai moderator. Saya di samping sebagai moderator Bunda Kudus, tetapi oleh Bapak Uskup juga diutus untuk menjadi kepala paroki di Yakobus. Ya. Dan juga saya masih mimpin sebagai ketua yayasan namanya Lembaga Karya Dharma Uskupan Surabaya. Di kerjasama yang baik, mari kita tingkatkan kerjasama yang baik dan saling membantu, saling
menolong demi apa? Demi peningkatan iman umat. Dan tentu saja tahun ini arah dasar Keuskupan Surabaya adalah mewujudkan tri tugas Kristus dalam kehidupan kelompok kita, komunitas, dan kehidupan paroki. Saya kira dari saya cukup itu, marilah mulai sekarang kita bangun kerjasama yang baik, terutama dengan pengurus. Sekian, terima kasih. Ya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Provisiat, Tuhan menyertai Anda dan mengutus Anda mempercayakan tugas mulia kepada Anda dengan setia selama 31 tahun. Dan mari kita pergi untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin. Syukur pada Allah. Kepada semua umat dipersilakan untuk menghadiri Ramatama di Plaza Maria. Bisa lewat pintu samping. Terima kasih untuk kehadiran hari ini. Jadilah saksi
Kami bersama dengan saudari-saudari dari komunitas Bunda Kudus, Keuskupan Surabaya yang melayani kami para uskup dalam kerangka pentahbisan Bapak Uskup Didi. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya dan semoga komunitas Bunda Kudus berkembang dengan baik, teristimewa pada hari ulang tahun, dan kita mohon berkat dari Bapak Kami. Tuhan menjaga, melindungi dan memberkati seluruh anggota komunitas Bunda Kudus beserta seluruh keluarga dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, saya Monsieur Harun Yuwono, Uskup Keuskupan Agung Palembang. Masak ikan gabus dibungkus daun pepaya, dimakan dengan ketupat masakan ibu. Kepada komunitas Bunda Kudus Surabaya, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-31. Merangkai kaktus jadi hiasan meja, meja kayu jati indah bentuknya. Semoga semua anggota komunitas Bunda Kudus Surabaya terberkati karena doanya yang luar biasa. Tuhan memberkati Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya Romo Yus dari Pusat Pastoral Jakarta ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-31 untuk Bunda Kudus dan juga untuk Rindoman. Banyak berkat berlimpah untuk Anda sekalian dan banyak karya baik yang sudah Anda lakukan bersama-sama. Saya ikut bahagia dan semoga para pengurus semakin giat dalam pelayanan dan umat yang hadir juga bertumbuh dalam imannya. Tuhan memberkati semuanya. Salam berkat Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, khususnya komunitas Bunda Kudus Keuskupan Surabaya, saya Romo Hariliong mengucapkan selamat ulang tahun ke-31 untuk komunitas Bunda Kudus Keuskupan Surabaya. Selamat untuk yang diwadahi oleh komunitas Bunda Kudus ini, Bina Doa dan Firman, Bindoman, Kursus Alkitab De Verbum, Paduan Suara, Tim Doa, dan Tim Pujian. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam ulang tahun ke-31 komunitas Bunda Kudus ini selalu penuh dengan sukacita, selalu gembira, mau melayani, kompak, bisa bekerja sama dengan baik, tetap setia dalam pelayanan, tetap setia dalam doa, tetap setia dalam pujian, tetap setia dalam komunitas, dan akhirnya bisa mewujudkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah berkat Tuhan melimpah atas Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga semuanya. Amin. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih dari Bunda Kudus Surabaya. Saya Romo Yosef dari Bible Learning with Father Joseph mengucapkan selamat ulang tahun ke-31. Wow, luar biasa. Bukan usia yang muda lagi, tetapi menjadi golden age-nya. Semoga Bunda Kudus semuanya betul-betul berjalan dalam terang iman, bertumbuh dalam kasih dan kebaikan Allah. Biarlah Bunda Maria selalu menyertai, melindungi dengan doa-doanya, menyentuh hati setiap pribadi, membawa orang untuk mengenal kasih Allah, menghadirkan kebaikan-kebaikan di tengah dunia. Apalagi tahun jubileum ini, semoga Bunda Kudus memasuki pintu-pintu kerahiman Allah buat banyak orang, sehingga setiap orang merasakan betul-betul tahun rahmat Tuhan sudah datang. Sekali lagi, selamat ulang tahun buat semuanya. Bye-bye, Tuhan berkati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya Romo Stevinarto dari Jakarta mengucapkan provisiat yang ke-31 untuk komunitas Bunda Kudus Surabaya di Keuskupan Surabaya yang terus berkembang dan juga berulang tahun ke-31 tahun ini. Semoga dengan ulang tahun ke-31 tahun, semakin banyak jiwa, semakin banyak pribadi-pribadi yang akan bertumbuh, yang akan mengalami kasih Tuhan, yang akan mengalami berkat Tuhan melalui perjumpaan, melalui acara-acara di komunitas Bunda Kudus ini. Dan semoga dengan ulang tahun ke-31 tahun ini semakin berkembang, semakin berjaya
dan semakin menumbuhkan harapan bagi setiap pribadi dan pengurus-pengurus yang melayani kita semua umat yang hadir, yang selalu support, merasakan kasih dan penyertaan Tuhan selalu. Selamat Provisiat atas ulang tahun bertambahnya usia, terus maju, semakin hari semakin berkembang, dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Tuhan memberkati setiap karya pelayanan dari komunitas Bunda Kudus, para pengurus, dan semua umat Bunda Kudus Surabaya di Keuskupan Surabaya ini. Tuhan memberkati kita semua. PD Bunda Kudus berulang tahun ke-31 coba. Itu lebih dari dewasa usianya. Maka selamat ulang tahun ke-31. Tambahlah cantik jelita, tambahlah berakar di dalam Yesus, karena hanya di dalam Dia kita selalu menemukan kemudaan yang selalu baru. Saya Romo Koko mengucapkan provisiat untuk perjalanan iman Anda ke-31 tahun. Semoga berlanjut sampai ke-300 tahun. Romo di sini memberkati engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sayang padamu. Shalom saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Salam dari Jenderal Karmel di Roma. Pada hari yang berbahagia ini, pada hari ulang tahun yang ke-31 Bunda Kudus, saya mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga berkat-berkat Tuhan Yesus selalu melimpah pada Anda semua untuk berjalan lagi ke depan dengan masa depan yang semakin cerah, semakin baik dan bijaksana. Bunda Kudus telah memberikan santapan sabda yang lezat pada para wanita dan para pria yang datang ke tempat itu untuk merenungkan firman Allah. Semoga semangat ini terus dilanjutkan sehingga setiap orang memegang apa yang dikatakan oleh Mazmur 119. Firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Semoga Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Shalom, saya Romo Ignatius Suparno CM dari Prigen, Pasuruan mengucapkan selamat ulang tahun Bunda Kudus ke-31. Semoga karya Bunda Kudus semakin menghadirkan pengalaman-pengalaman perjumpaan iman dari antara umat yang tergabung maupun umat yang kadang sekedar ikut misanya atau apapun. Kasih karunia Tuhan gak akan berhenti bagi gereja, terutama dengan kehadiran Bunda Kudus yang selalu memberi warna keibuan bagi gereja. Selamat melayani, semua semangat selalu. God bless you. Saya Romo Sadewo mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-31 bagi komunitas Bunda Kudus. Semoga doa-doa dan juga penyertaan Tuhan selalu menyertai Bunda Kudus di dalam pelayanannya dan semua anggotanya, senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang panjang dan juga kesejahteraan serta berkat yang melimpah. Semoga di tahun-tahun mendatang senantiasa lahir niat-niat baik dan juga pelayanan untuk melayani gereja, melayani sesama. Berkat doa-doa Santa Perawan Maria dan berkat dari Tuhan Yesus senantiasa hadir bagi Anda semua dan selamat merayakan ulang tahun. Hai, saya Romo Eko SCY dari komunitas Laverna, Rumah Retret Laverna di Padang Bulan di Brengsewu, Lampung. Saya mengucapkan provisiat selamat kepada komunitas Bunda Kudus di Surabaya yang berulang tahun ke-31. Saya mendoakan Anda semua, semoga pelayananmu menjadi berkat untukmu, juga menjadi berkat bagi banyak orang yang Anda layani. Terus semangat dan selalu pegang teguh iman kepada Tuhanmu itu. Tuhan memberkati Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Provisiat, selamat. Saya Romo Franciscus Saverius Dr. Setiawan PR. Hari ini mengawali untuk
ulang tahun komunitas Bunda Kudus yang akan jatuh pada tanggal 25 Februari yang akan dirayakan bersama Bapak Uskup di Gereja HKI. Karena itu saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-31, suatu usia yang mungkin dikatakan tidak muda lagi ya, sudah 31 tahun perjalanan membentuk satu komunitas yang dianjurkan oleh gereja untuk hidup dalam persekutuan kasih di dalam nama Kristus. Muncullah komunitas Bunda Kudus. Halo, saya Romo Antonius Effendi, bertugas di Asrama Putra Leodehon Lampung, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-31 untuk Bunda Kudus. Semoga semakin meneladani Bunda Maria dalam iman, kerendahan hati, dan semangat pelayanan. Tuhan memberkati. Salam jumpa kembali. Saya hadir untuk mengucapkan selamat kepada kelompok Pindoman Bunda Kudus Keuskupan Surabaya. Profisiat, selamat ulang tahun yang ke-31. Semoga makin banyak orang yang tergerak untuk pendalaman hidup doa dan juga pendalaman sabda Allah, sehingga iman kita kepada Yesus makin bertumbuh dan berkembang. Kepada para pengurus, saya juga mau mengucapkan profisiat dan terima kasih untuk pengorbanan, kesetiaan dari tahun ke tahun menyelenggarakan pertemuan doa ini, sehingga makin banyak orang merasakan berkat-Nya. Tuhan memberkati dan semoga Pindoman makin menjadi berkat bagi banyak orang. Profisiat. Bunda Kudus, Bunda Kudus, Kau ada bagi para ibu. Bunda Kudus, Bunda Kudus, jelita yang telah dipilih Allah. Hore, luar biasa. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-31 Bunda Kudus Keuskupan Surabaya. Saya berdoa, saya berharap agar para ibu-ibu jelita yang dikasih oleh Allah ini benar-benar akan bertumbuh, berkembang, menjadi semakin besar, semakin banyak, menarik jiwa-jiwa terutama ibu-ibu untuk datang kepada Tuhan dan hidupnya menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati. Selamat 31 tahun untuk komunitas Bunda Kudus yang sudah dipakai Tuhan sangat luar biasa untuk meneguhkan, menguatkan, menghibur umat, dan doa saya biarlah komunitas Bunda Kudus dipakai lebih lagi oleh Tuhan bagi kemuliaan-Nya. Amin. Shalom, saya sungguh bersyukur kalau saat ini saya bisa beri selamat kepada komunitas Bunda Kudus yang berkali-kali saya sudah melayani di sana, dan saya lihat komunitas Bunda Kudus ini membuat umat itu bersemangat, bersukacita, melayani dengan hati. Bahkan setiap kali yang saya datang di sana makin besar. Mereka datang makin banyak, umat datang makin banyak, ibu-ibu belajar firman Tuhan. Saya berharap untuk masa yang akan datang boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan dan banyak-banyak orang ditolong karena kegiatan daripada komunitas Bunda Kudus sungguh berkenan di hati Tuhan. Selamat, puji Tuhan, Tuhan berkati. Saya Monsinyur Cornelius Payung mengucapkan selamat ulang tahun ke-31 untuk komunitas Bunda Kudus Keuskupan Surabaya. Saya berharap komunitas ini menjadi saluran kekudusan untuk banyak orang, untuk umat Allah. Maka tetap menjaga iman, menguatkan harapan, dan mengubarkan kasih, karena
karena itulah sarana untuk mendapatkan kekudusan dan menjadi model kita membagikan kekudusan bagi banyak orang. Selamat. Salve, selamat berulang tahun ke-31 Bunda Kudus Surabaya yang diketuai oleh Ibu Ervina. Ini adalah salah satu paket komplit lengkap, yaitu ada bindoman, bina doa dan firman, ada kursus kitab suci Dei Verbum, ada juga tim doa, tim pujian, dan juga ada banyak lagi untuk memperdalam rohani Katolik. Selamat berulang tahun Bunda Kudus Surabaya yang ke-31. Semoga bertambah usia, bertambah pula berkat melimpah bagi sesama dan demi kemuliaan Tuhan. Salve. Kepada segenap pengurus dan anggota Komunitas Bina Doa dan Firman Bunda Kudus Keuskupan Surabaya, saya mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun yang ke-31. Memulai sesuatu yang baru tidak begitu sulit, tetapi mempertahankannya untuk waktu yang lama, yang 31 tahun lamanya, bukanlah hal yang mudah. Tentu hal ini karena ketekunan dan ketangguhan para pengurusnya dan penyertaan Roh Kudus sendiri. Saya berdoa semoga komunitas Bunda Kudus dapat tetap eksis dan dapat memberikan pendalaman iman kepada banyak orang. Semoga Tuhan menyertai dan semoga Bunda Maria yang menjadi pelindung komunitas ini juga menyertai dan mendoakan Anda semua. Tuhan memberkati.